Dongeng Bahasa Indonesia. Angin Puyuh. Dahulu kala, di balik pegunungan yang menjulang tinggi dan lautan yang mempesona, hiduplah di sebuah istana yang megah seorang putri bernama Latna. Terkenal karena pesona dan kemurahan hatinya, dia sering dikunjungi oleh antrean panjang pelamar berharap untuk dijodohkan. Tapi garis pangeran tidak pernah berakhir. Ada yang sembrono. Yang mulia, aku. Oh, betapa cantiknya. Apa? Hah? Yang merendahkan? Bintik-bintik yang tidak sedap dipandang. Oh, aku juga tidak tahan dengan teman yang tidak sedap dipandang. Kau boleh pergi. Apa? Pintunya ke arah sana, pangeran tersayang. Selamat tinggal. Dan ya, jenis lainnya. Yang mulia, aku hanya ingin mengatakan. Oh ya ampun, tidak. Aku ingin suami yang juga temanku. Seseorang yang akan mencintaiku dan menghormatiku, terutama melalui kesulitan. Dia hampir putus asa sampai dia bertemu Pangeran Dobrotek. Dobrotek seorang yang baik, mempesona dan juga rendah hati. Dan saat dia menghabiskan hari-hari bersamanya, kabar tersiar ke pangeran-pangeran lainnya. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Aku pikir sudah selesai. Tidak, dia masih belum memilih. Sekarang di tengah pelamar yang tidak pasti, ada orang ini. Dia bukan seorang pangeran atau bahkan manusia. Dia adalah angin puyuh, kurcaci yang kuat yang sekarang hancur. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya memilih dia. Aku tahu harus apa. Hari itu, sang putri sedang berjalan-jalan dengan para pelayannya. Oh, Pangeran Dobrotek sedang melamun. Kau akan memilih dia, benar kan yang mulia? Iya, mungkin. Itu dia calon pengantinku yang cantik. Oh, tidak. Tolong. Putri. Oh, itu sangat tinggi. Sekarang kau milikku. Kita pergi. Oh, tidak. Kita harus memberitahu raja dan juga Pangeran Dobrotek. Sementara, angin puyuh telah membawa Latna jauh, melintasi lautan dan daratan, akhirnya mencapai sebuah istana besar yang menjadi rumahnya untuk beristirahat. Aku ada di mana? Di istanaku, putri. Dia menatap kaget pada kurcaci saat dia berjalan melewati pintu yang terbuka. Ini aku, angin puyuh, dan segera kau akan menikah denganku. Apa? Tentu saja, cintaku padamu lebih besar dari siapapun. Tapi aku tidak mencintaimu. Kau telah menculikku dan memisahkanku dari orang yang aku cintai. Kau tidak peduli tentangku. Itu bukan cinta. Itu egois. Apa? Tidak. Aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah menikahimu. Kurcaci terkejut dengan pernyataan ini. Beraninya kau. Kau akan menikah denganku dan... Oh, apa? Hah? Kemana bayanganku? Topi itu memiliki kekuatan tembus pandang, dan ketika angin puyuh melihat apa yang terjadi, dia panik. Oh, tidak. Cepat. Tangkap dia. Oh, tidak. Kau tidak akan bisa. Di tengah kebingungan, Latna berlari keluar kamar dan menuju taman. Pasti ada jalan keluar. Tapi dia segera menemukan betapa terperangkapnya dia. Rumah yang dibangun di sekitar tebing terjal, dikelilingi oleh bukit-bukit curam dan juga kasar. Oh tidak, aku harus apa? Aku harus punya harapan. Dobrotek akan datang untukku. Maka Latna tinggal di taman, tersembunyi di bawah topi ajaib
dan memutuskan untuk menunggu. Saat hari-hari berlalu, Latna memainkan trik ke angin puyuh. Wuhuu! Tidak. Cari di sana dan kau pergi ke sana. Aku yakin dia. Hal ini berlangsung selama berhari-hari sampai... Hei bodoh, coba temukan aku. Aku ingin tahu di mana kena. Tidak, Dan sekarang aku akan... apa sekarang? Dobrotek. Sekarang kau sudah selesai. Dobrotek akan... Itu akan membuatmu aman beberapa waktu. Dan sekarang untukmu, pangeran kecil. Angin puyuh terbang di udara ke tempat Pangeran Dobrotek berdiri menunggu kurcaci jahat. Tapi, bagaimana Dobrotek bisa sampai di sini? Baiklah, mari kita mundur sedikit. Ketika para pelayan memberitahu pangeran dan raja tentang Latna yang dibawa pergi, Dobrotek sangat marah dan segera berangkat untuk menemukannya. Dia melakukan perjalanan berhari-hari, mencoba mencari petunjuk, tetapi tidak berhasil. Oh, Lana, aku seharusnya ada di sana untuk melindungimu. Kita akan beristirahat di sini. Sepertinya nyaman. Aku akan... Oh! Hei, siapa kau? Dobrotek merasa terkejut melihat Pegasus paling megah muncul dari semak-semak. Oh, wow! Siapa kau? Oke, pertama, tidak sopan untuk menatap. Dan kedua, aku bertanya kepadamu lebih dulu. Oh, maafkan aku. Aku Pangeran Dobrotek. Dan kau? Wisatawan. Ya, namaku Peggy. Sekarang, mengapa kau tidur di sayapku? Maaf, aku pikir itu daun. Daun? Apakah kau baru saja memanggil sayap indahku daun? Manusia. Aku minta maaf, kau benar-benar luar biasa. Aku tahu itu. Sekarang, apa yang dilakukan manusia pangeran sepertimu di sini? Ya, aku... Dobrotek menjelaskan penderitaannya yang meresahkan kepada Pegasus. Oh, pusaran air puyuh kecil yang menjijikan itu. Angin puyuh. Terserah, dia sangat merepotkan. Kau tahu, aku dapat membantumu, tapi aku tidak tahu seberapa beraninya kau. Aku akan mempertaruhkan segalanya untuk Ladnaku tercinta. Bagaimana dengan raksasa? Tentu. Kemana kita akan pergi? Ke pulau itu. Satu-satunya pedang yang cukup kuat terjaga di sana untuk memotong janggut kurcaci konyol itu dan mengalahkannya. Oh, Kita sampai. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Maksudmu raksasa sungguhan? Oke, aku bisa menangani ini. Baiklah, tenang. Hei, Ruru, ini aku. Oh, hai Peggy. Tunggu, apa? Tapi aku pikir kau menyuruh aku untuk... Aku bercanda. Oh ya, kenalkan Rudolf atau Ruru. Ruru, Dodo. Aku Dobrotek. Halo, Rudolf. Ruru, Dobrotek harus mengalahkan angin puyuh. Jadi bisakah kau memberinya pedang? Benarkah? Itu artinya kau akan menyelamatkanku? Aku akan segera mengambil pedangnya. Apa yang dia maksud dengan... Menyelamatkannya? Bertahun-tahun yang lalu, angin puyuh menculik Ru dan meninggalkannya di pulau ini. Sehingga jika ada yang mencoba mencuri pedang, mereka akan lari ketika melihat Ru. Dia dimantrai yang tidak memungkinkan dia untuk berenang kembali.
Rudolf yang malang. Aku akan membantunya. Wow, aku memang memilih jiwa yang paling baik. Dan pemberani. Ah, Ini pedangnya. Oh, dan aku menemukan batu cantik ini. Kau tahu, untuk keberuntungan. Itu indah sekali, Ru. Tapi mengapa kau tidak menyimpannya, Ruru? Lindungi keberuntungan kita untuk kita. Oke. Lebih baik kita pergi sekarang. Sampai jumpa, Ruru. dah, Rudolf. Dan itu membawa kita kembali ke sini. Oh, ya ampun, dia datang. Dan aku siap. Hayya! Datang untuk kalah, nak. Kembalikan Ladna, dasar kau jahat. Hayya! Keduanya bertarung dengan gagah berani. Dobrotek mencoba untuk memotong janggutnya, tapi dia hanya bisa mengayunkan beberapa pukulan kepada angin puyuh. Pengecut. Kau tidak akan pernah mengalahkanku. Oh ya, kami akan lakukan. Sekarang. Dobrotek mengayunkan dengan keras dan mengenai janggut besar itu. Tidak, jenggotku, kekuatanku. Punggungku. Dobrotek pergi mencari Latna. Dia mencari rumah ke atas dan ke bawah. Dan akhirnya ke taman. Ladna. Apa? Di sana terbaring Latna, masih pingsan karena nafas mengerikan si kurcaci. Ladna, apa yang telah dia lakukan padamu? Ladna, bangun sayangku, bangun. Bawang putih dan nafas ikan. Aku minta maaf. Tunggu, Dobrotek, kau di sini? Tapi bagaimana dengan... Dia dikalahkan dan kau aman. Dan kita akhirnya bisa pulang. Oh, tunggu. Siapa itu? Namaku Peggy, Yang Mulia. Oh, kau sungguh luar biasa. Oh, aku menyukainya. Dan dengan itu, Peggy terbang kembali membawa pasangan itu dan angin puyuh yang diikat. Lebih seperti angin puff sekarang. Hei, lihat, itu Rudolf. Oh, dia akhirnya bebas dari mantra. Dah, Ruru. Peggy segera mencapai hutan dan menurunkan semua orang. Disinilah kita berpisah. Terima kasih telah menyelamatkan Ruru. Sangat berarti bagiku. Aku menghargainya, Peggy. Terima kasih juga telah membantuku menyelamatkan Ladna. Aku sungguh tidak meneteskan air mata, tapi jika kau membutuhkanku untuk apapun, kau tahu di mana menemukanku. Sampai jumpa, Peggy. Mereka berpisah, dipenuhi dengan kehangatan ikatan yang baru terbentuk. Dobrotek dan Latna melakukan perjalanan kembali dengan angin puyuh, dan segera mencapai kerajaan mereka. Semua orang bersuka cita atas kembalinya pasangan itu dengan selamat dan angin puyuh terkunci selamanya. Ini saatnya untuk perayaan. Ya, begitulah pernikahan kami sebelum aku mendapat masalah lagi. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan hadapi bersama. Dobrotek dan Latna segera menikah. Dan betapa megahnya pernikahan itu. Latna telah menemukan teman dalam diri suaminya dan tahu bahwa apapun kesulitannya, dia akan selalu ada untuknya. Dan Latna untuk dia. Bunga, hadiah, dan cincin semua itu bagus, dan cinta dalam bentuk apapun datang dengan usaha.
Jika kita bisa menghadapi kesulitan itu bersama-sama, maka yakinlah bahwa setiap ikatan yang kita ciptakan pastilah cinta murni dan persahabatan.